Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 9 Jayapura, yang kami hormati, Bapak Ibu Pejabat Administrator dan Koordinator di lingkungan BPSDM, yang kami hormati, Widya Suara Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada acara pembukaan kegiatan pelatihan perencanaan teknis embung pola distance learning di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 pagi hari ini. Acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis embung pola distance learning tanggal 15 Februari 2021 pagi hari ini kami mulai. Laporan Panitia Penyelenggara Acara Pembukaan Pelatihan Perencanaan Teknis Embung Tahun Anggaran 2021 Jayapura, 15 Februari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Bapak Haji Ruban Duzianto, MT. Yang terhormat, para pejabat administrator dan koordinator di lingkungan BPSDM. Yang terhormat, para widyaswara Kementerian PUPR, peserta dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan pelatihan perencanaan tenis embung tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 9 Jayapura. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama penyelenggara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Dasar penyelenggara. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, NSPM terkait pelatihan, SE Kepala Badan Pengembangan SDM nomor 4 garis miring SE garis miring KM tahun 2020, DIPA Satker Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 9 tahun anggaran 2021. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan perencanaan tenis embung adalah agar peserta memiliki ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi bidang perencanaan teknis embung sehingga mampu mengaplikasikan di bidang pekerjaannya dengan baik. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan perencanaan teknis embung sebanyak 21 orang ASN di lingkungan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR terkait yang terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 3 orang, Direktorat Bendungan dan Danau 1 orang, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA 1 orang, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 2 orang, Balai Wilayah Sungai Bali Penida 1 orang, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda 1 orang, Balai Wilayah Sungai Papua Barat 1 orang, Balai Wilayah Sungai Papua 3 orang, Balai Wilayah Sungai Maluku 7 orang, dan dari Dinas PU Semarang 1 orang. Pengajar dan course director. Pengajar pada pelatihan tenis embung merupakan widyaswara, pejabat struktural dan pejabat fungsional teknis terkait yang berasal dari lingkungan Kementerian PUPR. Adapun course director merupakan widyaswara dari Kementerian PUPR. Kurikulum dan metode pelatihan. Kurikulum pelatihan tenis embung sebanyak 68 jam pelajaran yang dilaksanakan dengan metode
distance learning, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 kita akan menggunakan self-learning melalui aplikasi e-pelatihan. Tanggal 16 sampai dengan 24 Februari 2021 pembelajaran melalui Zoom Meeting. Tanggal 25 Februari 2021 seminar melalui Zoom Meeting. Tanggal 26 Februari 2021 pelaksanaan sertifikasi melalui Zoom Meeting. Pada saat dan setelah pelatihan, para peserta diberikan pretest dan post-test untuk mengukur aktivitas pembelajaran dan peningkatan pengembangan pengetahuan peserta. Demikian laporan penyelenggaraan pelatihan perencanaan teks embung yang dapat kami sampaikan kepada yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Bapak Ruban Ruziatno, MT. Dengan hormat kami mohon agar berkenan memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayapura, 15 Februari tahun 2021. Panitia penyelenggara. Hadirin yang berbahagia, sambutan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman dan sekaligus dimohon untuk membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Ruhban Ruziatno MT, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selalu memantau kegiatan kita. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Yang saya hormati Direktur Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Yang saya hormati Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura, yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang saya hormati, saya banggakan para senior, widyaswara, pengajar, narasumber, dan praktisi, serta para peserta pelatihan dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada masa pandemi ini yang masih menimpa negara kita, hari ini Senin 15 Februari 2021, kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis embung yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura melalui video conference. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu semuanya, kita ketahui bahwa Bapak Menteri telah menegaskan bahwa dalam menunjang agenda prioritas Presiden untuk 5 tahun ke depan atau periode kedua ini, perlu adanya perkuatan sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten. Jabatan fungsional sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur di bidang ke-PUPR-an harus memiliki kompetensi yang cukup agar rentra Kementerian PUPR dapat tercapai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus tetap dilaksanakan walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Berdasarkan arahan Kepala BPSDM serta mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi di mana tingkat
penularan COVID-19 masih di atas kurang lebih 10%. Sebagai langkah antisipasi, maka pelatihan akan dilaksanakan secara distance learning atau pembelajaran jarak jauh, dan saat ini kita juga sudah mulai melaksanakan pelatihan-pelatihan secara distance learning. Bapak dan Ibu yang berbahagia, embung merupakan bangunan penyimpan air yang dibangun sebagai tempat untuk cadangan air yang dimanfaatkan bagi suatu desa atau kelompok masyarakat hanya selama musim kemarau. Jadi embung ini kita menunggu masa-masa musim penghujan untuk pengisian, dan baru pada musim kemarau kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan jumlah tersebut akan menentukan tinggi tubuh embung dan kapasitas embung itu sendiri. Bangunan embung ini umum digunakan di daerah timur ya, atau Pulau Bali sampai ke Papua yang kita kenal memiliki iklim kering. Namun tidak menutup kemungkinan juga dibangun di wilayah Indonesia bagian barat atau daerah-daerah tertentu yang memang betul-betul membutuhkan. Melihat fungsinya sebagai cadangan air di musim kering, maka pada perencanaan embung ini kita harus mendesain agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya. Pada pekerjaan perencanaan sebaiknya juga dipikirkan atau disiapkan rencana operasinya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sejalan dengan misi Kementerian PUPR untuk mewujudkan infrastruktur yang handal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, walaupun dengan metode pelatihan secara jarak jauh, kami berharap tidak mengurangi semangat dari para peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan embung ini. Apalagi nantinya yang sebagai narasumber, pengajar maupun wisatawan adalah para pejabat-pejabat yang dulu memang berperan aktif dan pelaku di dalam kegiatan-kegiatan, baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Nantinya para peserta akan diberikan suatu pembelajaran yang berupa mungkin ada survei topografi, kemudian investasi geologi dan geoteknik, kemudian analisis hidrologinya, stabilitas embungnya, sampai ke desain tubuh embung dan juga peran masyarakat atau kemasyarakatannya. Kita tahu bahwa embung ini adalah nantinya merupakan andalan dan harapan masyarakat, dan kita harapkan adanya sustainable penampungan, artinya ada penampungan terus-menerus, siklusnya di musim hujan kita ngisi, di musim kemarau kita memanfaatkan, dan ini pun betul-betul perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga jangan sampai nanti ada embung, nanti sifatnya tidak maksimal pengisiannya, karena baik topografinya, siklus hidrologinya, curah hujannya, yang tidak bisa memaksimalkan pengisian embung di musim penghujan. Bapak yang Ibu yang saya hormati, embung merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan pada daerah-daerah yang kekurangan air. Jadi tetap semangat mengikuti pelatihan ini sampai akhir dan mendapatkan bekal pengetahuan untuk Bapak Ibu nantinya melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing. Jangan lupa saya pesankan bahwa di dalam kepelatihan nantinya mohon untuk dilakukan diskusi yang aktif ya. Diskusi yang aktif agar betul-betul pelatihan ini bisa dimengerti untuk semuanya dan nantinya akan diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari di unit kerja masing-masing. Jadi jangan khawatir untuk diskusi nantinya, yang memberi materi adalah memang betul-betul ahli di bidangnya, dan memang beliau adalah pejabat-pejabat yang dulu melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Jadi nanti tolong teman-teman yang peserta untuk pelatihan perencanaan teknis embung ini
bedahlah ya, bedahlah ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan kepada narasumber, dan ada transfer knowledge, pengetahuan berkaitan dengan generasi ya, generasi pendahulu yang notabene memang betul-betul melakukan kegiatan yang saya tadi sebutkan, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, agar bisa memaksimalkan transfer knowledge-nya kepada para peserta semuanya. Dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari Bapak-Bapak Ibu semuanya dalam hal perencanaan teknis, embung, dan dapat nantinya akan memberikan tambahan-tambahan berupa teknis perencanaan embung sebagai aplikasi yang akan dilakukan di lapangan. Dan jangan lupa ya, nanti setelah pelatihan selesai, 6 bulan berikutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi sampai seberapa jauh telah dilaksanakan di lapangan dan sampai seberapa jauh telah menyerap ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para pengajar, widya iswara, pejabat fungsional maupun praktisi. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat, dengan izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan perencanaan teknis embung dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ikutilah pelatihan ini dengan baik, jalanilah kerjasama yang baik dengan sesama peserta, serta galilah ilmu dari para pengajar atau instruktur. Sebelum kami akhiri juga, saya akan membacakan pantun untuk teman-teman semuanya, sehingga nanti dalam pelatihan bisa menambah semangat. Cendrawasih, burung khas Papua, sangat terkenal di seluruh dunia. Pelatihan embung sangatlah berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.